Halo, ketemu lagi di episode 2 hari Selasa di mana kita sedang libur apa sih Isra Miraj dan juga dalam masuki long weekend, hari kejepit di hari Selasa ini. Besok yang merayakan kita mengucapkan kongsi facoy, kongsi Ini facoy, kongsi. hari libur buat mereka, nggak buat kita. Iya, libur. Tapi tetap Habis lu ini kita kalau mau libur juga katanya. hari Rabu gue mau Iya, itu libur. Rabu ya. Ya, ini long weekend tapi yang buat masih bekerja tetap semangat dan pastinya tetap berkah buat kalian. Kita mulai dari Premier League dulu di mana kemarin kita juga sempat live reaction pertandingan City lawan Chelsea. Ini Itu bahas ntar aja. mau apa dulu? Lu mau apa dulu? Arsenal dulu dong. Arsenal, anjay. Ini Arsenal Kan gue juga. mainnya hari Sabtu Iya, duluan benar ya. Arsenal. Kita lihat dari Arsenal dulu yang gue pikir ini akan lucu nih. Sama kemarin siapa kita lagi main bola di komentar nonton baru pas kartu merah kayak gampang nih kayaknya bakal seri atau kalah. Carlos ya. Ternyata dia bisa membalikan kartu merah Tapi juga. satu hal yang positif pada saat kena kartu merah di menit 43, biasanya Arteta parkir bis. Iya. Kemarin enggak. Bagus dong Arteta dong. Iya, ada kemajuan. udah pinteran dikit tapi telat. Setelah 6 tahun baru pinteran. Ditambah ya atau mungkin juga Wolves-nya juga ternyata banyak blee-nya juga kan karena 5 pertandingan terakhir Wolves juga cuma bisa menang Iya. satu kali satu kali dari 5 pertemuan. Biasanya tim-tim gini menangnya lawan MU. Ya, ya, betul. Dia lawan MU kayak belum lama juga deh. Enggak. MU emang susah kalau lawan dia. Tapi kemarin lo apa yang melihat coach? Apa yang reaksi yang dilakukan Arteta tepat ketika selain mungkin karena mainnya nggak bertahan? Nggak ada. Yang dilakukan Arteta tepat cuman ya lu jam bertahan, lu menyerang aja. Oke. 10 orang lawan 11 dan itu pun masih dapat peluang. Ya. Tapi pas dapat kartu merah, Wolves udah selesai. Ini menang pasti. Iya. Gue yakin itu. Tolol dia keunggulan pemain malah bukannya dimanfaatin malah kartu merah Iya. juga. Tapi kalau lu sekali fix ya, lu awalnya kan lu sempat ngedumel kan wasit tapi Iya. selalu lihat nyata cukup tinggi. Gue juga awalnya kaget kok kartu merah gitu, tapi nyata cukup di atas ankle ya. Ini alasan wasit di atas ankle. Tapi wasit kan si fucking Oliver ini udah tapi emang kelihatannya emang benar. Gue juga setelah kartu merah loh. tapi emang si MU juga berapa kali Oliver emang brengsek gitu. Cuman gue juga berapa kali dari angle beberapa kan kok bisa. Nggak, karena orang pikir ini bukan orang terakhir. Jadi Iya. aneh dikasih. Iya. Ternyata alasannya adalah Di atas di membahayakan. atas ankle. Memang dari beberapa angle kelihatannya tuh pas di ankle biasa. Tapi pas dilihat ada satu angle dua angle tertentu beneran udah di atas ankle bahkan udah mengarah ke betis gitu kan. Gue masih oke lah, masih bisa terima. Iya. Tapi artinya dengan ini kemenangan dia sekarang di peringkat 47 bisa menjauhi dari Forest yang kemarin. Iya. Kok bisa coach? Ya bisa. Dalam Premier League semuanya bisa. Tapi ini kan kita ngeliat. Lu lihat si Castle kalah berapa? Iya sempat kalah juga, mau Bournemouth juga. Tapi Bournemouth emang gak bisa dianggap remeh. Emang gak bisa dianggap remeh Bournemouth tuh. Dan si Kluivert itu lagi on fire juga ya sekarang. Iya. Cetak gol terus tuh. Itu ini si Semenyo nih juga. Almost every match loh dia cetak gol. Iya. Ouattara juga. Bournemouth di rank berapa sekarang? Di 7. Oh, lumayan lah. Lumayan 5 pertandingan gak pernah kalah dia udah. Ya, match poinnya sama Chelsea. Iya. 5 pertandingan 3 kemenangan 2 Hanya imbang. selisih 1 poin sama City sama Castle. Jadi Tapi enggak lah, gue lihat Forest ini akan turun. Iya. Forest iya pelan-pelan. Forest akan turun. Tinggal antara ya Castle atau Chelsea atau Bournemouth. Tapi Forest tuh lumayan ya. Walaupun kemarin lawannya Bournemouth susah cuman ya Gak tim-tim kayak gini kehabisan bensin. kalau nggak cedera sih menurut gue masih oke ya karena pakemnya tuh udah jelas gitu. Ini masalah moral, masalah apa? Lagi kalau di atas kayak angin. gini kayak hal kayak ini dialami sama Castle, dialami sama Chelsea. Menang. Sekali turun tak turun. Chelsea banyak sekarang udah nggak pernah menang Chelsea. Arsenal pun demikian. Iya. 5 match beruntun nggak menang. Iya kan? Iya. Yang konsisten ini cuma Liverpool. Yang benar-benar konsisten Liverpool. Yang benar-benar konsisten itu cuma Liverpool. Tapi kalau gue ngeliat patternnya si Forest ini udah cukup kuat ya. Lumayan lah, not bad. Karena dia cukup lengkap gitu. Walaupun kalau dulu sebelum ada Chris Wood gue melihat dia nggak ada end produknya gitu. Ini kan masalah kualitas pemain ya. Iya. Kalau lihat Fulham kemarin lah MU. Banyak banget peluang. Banyak. Tendangannya keluar, kembali lagi ke kualitas pemain. Nah, Forest sama.
Mungkin gue setuju, pakemnya sudah ada. Udah ada. Butuh Chris Wood. Cuman Chris kualitas Wood teman. ini striker apa sih? Striker mediocre, tapi Exactly. penting banget memang cara mainnya benar-benar. Penting, tapi what do you expect dari Iya. striker mediocre? Dia akan konsisten sampai akhir musim? Enggak. Dia emang biasanya spesialis belasan gol. Iya. Tapi memang begitu dia muncul, ini pemain-pemain kayak si Elanga, ini di kemarin lagi nggak ada. Si Odoi kan lagi jadi cadangan kemarin. Nah, si Odoi, Gibbs White, jadi enak bisa leluasa. Kepa itu di Situ Bournemouth Bournemouth sekarang. Makanya dipuji kan dia berkali-kali di sini dia bermain tanpa banyak omong segala macam. Menurut gue ya itu bukan bukan pilihan karena dia udah di Chelsea, sudah dapat masanya, dia sempat bersitegang dengan pelatih, dibuang ke Madrid. Di Madrid sebenarnya agak lumayan tapi dia nggak mungkin bisa ngelewatin Courtois ya. Mau nggak mau dia harus bisa dapat menit bermain ya di Bournemouth. Jadi kalau dia Bournemouth banyak ulah juga ya kelar karir dia. Jadi dia harus nggak boleh ya kayak De Gea lah nasibnya. Ya. Mau nggak mau lo harus dapat menit bermain reguler, nggak boleh banyak kontroversi, cukup showing di on the field aja, dan so far so good. Ditambah dengan kehadiran si Beckett, si Dan Huysen, dia Belanda tapi ada Spanyolnya juga coachnya. Enggak, dia pilih Spanyol. Dia dipilih Spanyol. Tapi kalau orang main FM 2024 dia maunya milih Belanda. Anjing, gue milih-milih dia mau ke Spanyol nggak bisa. Kalau di Football Manager dia milihnya di Belanda gitu, karena di Spanyol masih cukup banyak saingan. Padahal di Belanda juga banyak saingan. Gue juga bingung kenapa dia milih Spanyol ya. Karena kalau Spanyol coach, back tengahnya belum ada yang benar-benar menonjol coach. Ya mungkin. Ya kan di Belanda. Sama kayak Hilker juga mikir di Belanda saingannya itu. Karena di Belanda tuh namanya tuh high profile, kebanyakan high profile karena muncul kan De Ligt, walaupun dan banyak banget loh sekarang. Iya. Yang dari mana? Dari Brentford ada juga, dari Spurs ada juga. Heke belum masuk. Botman dari Castle. Iya. Belum yang reguler kayak Van Dijk, De Ligt. Belum yang sekarang bisa juga. Belum yang main-main muda dari Ajax, siapa namanya? Siapa yang kapten mudanya itu? Gue lupa deh. Hato kan juga pelan-pelan. Bukan nggak mungkin nanti akan menembus juga. Ya. Jadi memang gue rasa kalau dia ke Spanyol masuk akal, karena Spanyol sejak eranya masuk akal. Lenormand pun juga orang nggak ada yang tahu kan. Terus juga Laporte udah main peluangnya lebih besar lah. Peluangnya besar. Apalagi sekarang mainnya bagus, bukan nggak mungkin dipertimbangkan oleh De La Fuente kan. Tapi kalau lo melihat coach dari permainannya Iraola ini kan bener-bener anti mainstream lah buat tim-tim mediocre Inggris. Dia justru melawan pakem ya, bukan yang main kayak West Ham, bukan main kayak Everton. Untuk gue sih ya kembali lagi ke selera gue. Sepak bola itu harus menyerang. Ya dia menyerang, di pressingnya gila nih, dia gila. Dan lu lihat lihat klasemennya. Coba. Dia nomor 7. Bentar. 1 sampai 10 berapa tim yang bertahan? Ya Forest menurut gua agak sedikit bertahan. Fulham 2. Forest lawan Liverpool nyerang gila. Iya enggak, cuman dia waktu dia bertahan dia deep banget belakang banget deep. Cuman dia enggak parkir bis. Iya. Dari ball possession enggak 20-30 ngerti. Berarti Nuno Espirito Santo bagus dong. In this case ya. Iya. Kan tiap klub beda. Dia punya pemain yang lawan Wolves dia parkir bis habis. Iya. Sekarang enggak. Jadi setiap orang bisa berubah. Pragmatis. Kecuali di Indonesia. Di Indonesia lu ngomong 100 tahun harus sama. Kalau enggak akan dibilang pelin-pelan, beda, enggak boleh beda pendapat di sini. Tapi memang itu sih, memang berubah. Sepak bola pragmatis kan memang begitu kan. Kayak Mourinho kan di Inter dulu juga orang bilang di sepak bola bertahan lawan tim-tim yang di bawah level dia mainnya nyerang justru dan mainnya produktif juga nyetak gol. Begitu lawan yang tim yang lebih bagus ball possession. Tapi Forest pun lawan siapapun mereka berusaha untuk keluar. Ya, pressingnya ada. Artinya nggak ada satu tim di sini 1 sampai 10 yang benar-benar punya intensi untuk bertahan. Nggak ada. Semua intensinya nyerang. Yang mainnya bertahan mah yang papan bawah si Everton, West Ham. Exactly. Gitu-gitu. Tuh Wolverhampton juga sebenarnya nggak bertahan-tahan banget ya. Leicester juga kemarin akhirnya menang lagi setelah 7 pertandingan beruntun. Bahkan Nestroy katanya udah ribut sama pemain, sama manajemen. Tapi kemarin lagi-lagi seorang Jamie Vardy loh bisa jadi ini living legend sih orang. Ini Vardy menurut gue emang bener-bener udah tinggal sisa nyawanya Leicester ya di Vardy ini. Sisanya nggak ada yang konsisten kayak Bonanote. Nggak ada beli pemain yang bagus. Lu bayangin Jordan Ayew udah main berapa tahun gitu-gitu aja. Brighton ini kan sebuah contoh di mana mereka beli pemain Leicester. Suka. Leicester, Vardy kan Leicester. Leicester. Di mana they try to survive. Jadi mereka nggak bisa beli pemain yang wah-wah. Ala kadarnya. Iya. Backnya aja Wout Faes, Vestergaard, James Justin. Tapi
Gue kemarin justru lebih memperhatikan Spurs sih. Sampai kapan ini? Kalau kemarin sebenarnya ada yang memaknai supporter tuh bilang we are going down with you, ngomong ke Ainge. Ainge langsung nengok ke supporter ya kan. Cuman mungkin ada yang bilang itu kayak sindiran kepada Ainge, kita akan turun gara-gara lo nih. Tapi ada yang bilang juga, walaupun kita turun, kita akan tetap bersama lo. Karena mungkin orang mengerti yang bermasalah itu bukan si Ainge-nya kayaknya, tapi lebih kepada manajemen yang gak support dan badai cedera juga. Gue lihat sih pemain ini nggak mau atau susah adaptasi dengan sama kayak ya kembali lagi Amorim. Ya. Jadi emang nggak gampang lu punya sebuah sistem, nggak semua pemain bisa adaptasi. 6 pemain bisa adaptasi, 5 nggak. Amburadul itu. Bener-bener amburadul. Setengah tim. Apalagi sistem yang rigid ya. Untuk gue 3-4-3 tuh rigid banget. 2 orang nggak ngikutin udah keserang dari segala sisi. Apalagi tengahnya kalau jelek. Ini yang jadi masalah dengan Spurs. Gue lihat Ainge ini belum bisa merangkul bahwa pemainnya fight semuanya untuk dia. Ya, dan juga cederanya juga cukup banyak ya, karena kiper utama cedera, Van de Ven cedera, Udogie cedera. Ya kalau Solanke kan baru belakangan gitu. Jadi memang Solanke juga pemain inti. Ya, Brennan Johnson juga cedera. Jadi ya memang cukup sulit. Apalagi coba lihat formasi kemarin waktu lawan si Leicester tuh. Kulus ya nggak jelek juga. Depannya juga mewah. Coach, lo lihat back tengahnya coach. Ben Davies yang asli back kiri jadi back tengah ini. Bahkan di Spurs ini dia back kiri ketiga dulu nih. Setelah Udogie sama siapa lagi. Terus karena dia tinggi ya. Dia itu bukan tipikal wingback. Iya dia 180 ya. Memang dia kayak Doherty lah Wolf gitu. Wingback tinggi. Iya cukup tinggi. Tapi nggak tinggi-tinggi amat buat jadi back tengah kan. Enggak, kalau wingback itu kayak Pedro Porro. Nah ini wingback banget. Iya kan. Nah Archie Gray sempat jadi back tengah juga nggak begitu perform. Karena dia aslinya kan DMF. Ini wonderkid yang jadi DMF. Tapi dipaksain jadi back. Menurut gua nggak cocok. Berapa kali Spurs berantakan ya ada Archie Gray. Makanya nggak semua pemain bisa dalam beberapa posisi. Iya. Nggak semua pemain bisa beradaptasi dengan sistem. Apalagi kalau gonta-ganti terus. Jadi nggak kompak gitu loh. Justru yang penting adalah lu main 11 itu aja. Biar kompak. Kecuali jadwal lu padat kayak itu mulai rotasi ya. 7 pertandingan dalam sebulan. Nah lu harus Liverpool, rotasi different. Dan itu akhirnya gelandangnya kan Bentancur yang juga cadangan, bukan si Bissouma. Harus ada Bergvall pemain muda. Ya menurut gua berarti kalau melihat tanda isyarat yang diberikan oleh Spurs ya, ini mereka tandanya masih percaya sama Ainge, tapi ya pemain-pemainnya yang memang cedera dan juga mungkin gak perform. Enggak, ini masih percaya sampai turun ke zona degradasi baru gue melihat masih percaya nggak? Parah loh, 15 nih di era-era pelatih sebelumnya itu udah dipecat ini eranya. Iya, benar. Era-era sebelumnya dipecat. Santo, Mourinho. 24 selisih 9 poin ya, masih lumayan jauh sih 9 poin. Sama MU aja selisihnya 5 loh. MU yang udah lucu-lucuan begitu. Berarti emang lebih lucu lagi nih. Iya. Tapi pemainnya kan MU harusnya emang lebih bagus. Kita pindah dari Spurs dan juga Leicester ke apa nih? Chelsea City sama MU. Apa MU dulu coach? MU dulu ya. Dulu boleh. MU dulu. Kemarin gimana? Tadi malam lo melihat permainan jam 2 pagi. Anjing Gue bilang ini levelnya MU tuh ya kayak Fulham sekarang. Dalam arti di atas kertas mereka lebih mentereng, tapi di lapangan nggak mendominasi sama sekali. Sih kemarin Fulham banyak banget peluang dan golnya Martinez itu kan deflect. Ya kan, dan bahkan deflect pun masih kesentuh. But it's okay, that's football. Lu butuh sedikit keberuntungan yang kemarin kebetulan dalam satu momen dimanfaatkan oleh MU. Habis itu lihat berapa 3-4 peluang Fulham dapat. Iya, dikurung itu. Shootingannya ke tribun semua. Dikurung itu. Semua, iya. Berapa kali siapa Iwobi ke atas tendangnya terus siapa tadi cadangannya yang badannya gede itu siapa? Adama. Ya Adama Traore itu terus kemarin juga itu. Andreas Pereira masuk bikin corner beberapa kali. Katro juga itu Pereira. Tapi kemarin ada satu peluang yang memang benar-benar nyaris ya, yang sundulannya Anderson yang untung di Collier dibuang dan memang untungnya nggak masuk. Ini juga faktor keberuntungan yang kemarin sedikit berpihak sama MU. Ya. Cuman ini yang dibutuhkan MU, kemenangan. Betul. Untuk meningkatkan percaya diri. Karena mereka berapa kali kemarin mainnya lebih bagus, banyak peluang tapi nggak menang. Nah sekarang menurut gua ada dalam game-game itu yang memang lo nggak perlu, kadang-kadang nggak main bagus tapi lo harus dapat 3 poin gitu. Permainan MU ini sangat amat tidak konsisten. Iya, benar. Kadang bagus, kadang hancur, kadang terus besok yang bagus lagi, hancur lagi. Nggak jalan.
Karena memang menurut gue tuh tengahnya menjadi kunci ya. Kemarin tuh Bruno kan lo nge-tweet kan Bruno. Ya itulah Bruno, gue menurut gue sengaja nge-tweet. Karena Bruno, gue gak bilang Bruno main jelek ya, tapi somehow kemarin hancur men. Dia struggling menurut gue. Struggling, dia struggling dengan sistem ini. Iya, mau main di tempat Garnacho struggling, main tempatnya samping Ugarte struggling. Lu lihat kalau lu bermain kayak begini, kalau gue jadi lawan, winger gue suruh tarik ke dalam. Lebih oke. Iya. Artinya wingback gue keluar. Iya. Apa yang terjadi? Nomor 4 sama nomor 6 cover wingback yang come up. Keluar, betul. Iya kan? Ya. Jadi tengah itu kosong untuk pemain tengah. Ya. Disitulah MU selalu keteteran. Ya, karena Bruno juga naik terus. Kecuali kalau wingernya keluar, lu punya 5 back satu lini. Ya kan? Ya. Tapi kalau wingernya masuk ke dalam, wingbacknya come up, kebuka itu defense-nya. Dan berkali-kali, bukan di match ini ya, berkali-kali kelemahan MU itu ada di tengah. Ya. Gue juga setuju karena gue melihat, makanya gue selalu bilang dalam formasinya Amorim ini, 2 pemain ini krusial kan. Tapi gue nggak ngerti kenapa Amorim pengen banget tetap bermain dengan karakternya 1 DM, 1 yang main kreatif. Gue lebih prefer 1 DM, 1 yang mungkin CMF gitu kan. Tapi kayaknya emang dia nggak mau gitu, mainin Ugarte sekaligus dengan Collier. Karena dia coba berapa kali Bruno geser ke depan, gagal. Betul. Nah even Ugarte sama Maino, Maino itu sering banget naik dan menciptakan space tuh akhirnya Ugarte sendirian. Nah itu tadi Coach bilang ketika sayap yang mengekspos, De Ligt sama Martinez agak sedikit terdistract, Ugarte sendirian di tengah tuh. Betul. Kebuka. Nah Maguire kita tahu lah. Yeah. Maguire kemarin nyaris tuh dikadalin sama siapa tuh strikernya Fulham lah kemarin yang nyaris bisa bikin leluasa untuk bisa nyetak gol. Nah gue melihat kemarin ini belum, makanya MU itu butuh banget gelandang yang satu lagi bisa menutupi di tengah itu. Bruno, sorry to say, gue nggak bisa melihat Bruno ada di situ coach, karena dia bukan pemain kayak Toni Kroos. Bruno itu untuk gue kayak Marcelino, give him free roll. Nah itu iya, gue setuju. Give him free roll. Gue setuju. Nah, tapi dalam sistem Amorim nggak ada free roll. Nggak bisa, bener. Karena dia butuh pemain sayap yang bisa, kecuali sayapnya memang udah pemain yang kelas dunia ya, wingbacknya udah kelas dunia. Nah menurut gue Dalot belum ada di level sana. Atau kalau gue bilang Bruno bisa jadi false 9. Tapi jadi dialog Garnacho masuk ke dalam. Sayapnya belum selevel itu coach. Kalau sayapnya sekelas Salah, sekelas Robben, itu gue percaya gitu jadi false 9 atau karena sistem ini dia coba berkali-kali mau sampai kapan. Ini susah dengan sistem ini. Lu selalu kehilangan 1 pemain. Iya. Makanya ya sampai kapan? Sampai akhir musim coach dia harus beli pemain karena yang cocok dengan sistemnya. Karena dengan dia freezing si Rashford, walaupun dia bilang dia nggak frozen kan Rashford, ya otomatis kan sekarang punya 3 orang ini, Garnacho, Diallo, si Højlund sama si Bruno gitu untuk posisi sana. Zirkzee kan menggantinya Højlund kan. Jadi ya akan gue lebih suka Zirkzee daripada Højlund. Karena bisa narik. Nah, kalau Zirkzee ada di sana, menurut gue dia bisa lebih membuka ruang untuk Diallo. Untuk Diallo sama Garnacho. Dan juga Bruno. Bruno bisa naik ke depan, Zirkzee-nya agak ke tengah. Nah, Højlund menurut gue emang struggling sih di struggling asli. Berapa pertandingan terakhir, apalagi kan dia ternyata first touch-nya nggak sebagus itu juga. Depannya itu lebih smooth kalau ada Zirkzee. Ya, karena dia narik ke belakang. Kalau Højlund lebih sebagai membuka ruang, tapi juga ternyata nggak sekuat itu, badannya nggak segede itu. Ball keepingnya juga gak sebagus itu. Kontrolnya juga jelek. Iya first touch-nya juga jelek. Kayak Hanif kontrolnya. Boleh mental semua. Ya makanya gue bilang MU butuh banget. Orang mungkin melihatnya striker butuh banget. Tapi selain striker gue bilang MU butuh banget gelandang tengah yang ada di sana tuh. Gue gak melihat ada satu pemain yang bisa se-fluid atau se-solid seorang Ugarte. Karena Ugarte udah oke, kadang-kadang ganti sama Collier. Nah satu temen ini gue belum lihat ada satu orang yang kuat. Mainu potensial, tapi belum bisa main week by week. Nah, lo melihat statementnya seorang Amorim coach? Gue setuju. Ya kan? Ya. Tapi ini gue udah bilang loh, 2-3 tahun lalu. Full dukung. Kita semua tahu bahwa Rashford ini salah satu orang yang harus dilepas. Toxic lah ya. Toxic. Mungkin kayak yang gue dengar juga Luke Shaw. Itu kayaknya toxic juga. Menurut Mourinho dia toxic juga harus dibuang. Dan beberapa pemain lah. Dan ini sebuah statement ya. Kalau lu pelatih masuk, dan ini juga dilakukan oleh Ten Hag. Dengan Cristiano, dengan Sancho itu pelan-pelan kan toksik dibuang-buang.
masih ada satu yang namanya Rashford. Iya. Nah, pelatih itu nggak boleh kalah sama pemain. Never. Harga diri lu akan diinjek-injek. Iya. Jadi statement ini tamparan sih untuk Rashford, untuk semua, untuk pemain lainnya juga, bukan hanya Rashford. Yeah. Bahwa kalau lu latihan nggak bener, mending gue pasang pelatih kiper gue yang umurnya 62 tahun. Iya. Iya, pelatih kiper gitu. Lu kalau latihan, lu harus bener-bener serius. Iya. Tapi bukan cuma latihan nih, kayaknya ada hal lain ya. Di luar kan. Ya, lah, pasti dia tahu. Dugem kayak gitu-gitu lah. Betul, gestur-gestur yang luar lapangan. Jadi untuk gue sih, ya gue dukung banget pelatih kayak gini. Gue udah benci banget ya, karena kalau gue compare sama Ronaldo ya, Ronaldo mungkin bikin statement yang jelek di Piers Morgan, terus juga waktu dijadiin cadangan dia bikin gestur yang menurut gue nggak profesional. Tapi kalau dulu gue suruh milih nyadangin Rashford atau Ronaldo, gue lebih pilih cadangin Rashford ya, karena ya Rashford secara talent mungkin at least Ronaldo punya etik. Iya, mungkin gue melihat Ole, terus Rangnick sampai Ten Hag masih punya hope ini pemain untuk skillnya bisa menggendong MU ya. Tapi ya itu cuman skill doang, not good enough gitu ya. Akhirnya menurut gue udah 4 tahun lalu bilang kok bisa lu ngasih Rashford gaji semahal itu, terus keleluasan kayak zona nyaman yang nggak ada kompetitornya, dan itu dibiarkan jogging seperti biasa di lapangan itu. Ini mungkin kesalahan Ten Hag, dia tetap mengandalkan Rashford. Tapi pelatih sebelumnya Ole pun begitu, karena memang mereka punya high hopes coach sama dia coach. Iya, tapi berapa tahun lu butuh hopes? Nah itu yang gue bilang. 3 bulan cukup kan? Iya. Dan ini dilakukan oleh Amorim dan gue suka banget sama pelatih kayak begini. Ya Ten Hag kan sebenarnya di era Ten Hag pun dia sempat deliver kan yang sebelum Euro kan, yang memang nyetak belasan gol, tapi habis Euro hilang gitu kan. Ditambah dengan gestur jalan kakinya menurut gue parah banget kan. Itu parah banget. Nah menurut gue dengan statement Amorim seperti ini menandakan udah parah banget nih orang, dan gak ada intensitas untuk untuk berubah lebih baik kan. Iya. Dengan dia latihan lebih baik. Ini masalah profesionalitas aja. Iya. Emang udah bilang there's no way back lah dengan dia posting dia kemarin bilang congrats lads dan lain-lain. Menurut gue dia sebenarnya mengamati, tapi memang dia nggak ada intention untuk baikan sama Amorim. Dia itu kalau gue ngelihat pelatih karakter Amorim gini ya, simple. Lu akan tetap latihan, gue tetap perlakukan lu seperti yang lain. Iya. Tapi gue mau lihat attitude lu. Jadi yang bisa berubah itu Rashford sendiri, bukan Amorim. Ya ini kayak Sancho sama Ten Hag dulu ya. Pada akhirnya pelatih yang akan dimenangkan kan. Sancho sama dibantu tenis dikirim ke Belanda atau apa, tapi kembali lagi attitude. Iya. Attitude itu susah untuk apalagi untuk Gen Z ini. Dan gue kayak merasa ada kayak ada intensi dari Rashford untuk kayak pengen ngetes kuat-kuatan suara coach, karena dia merasa local bread gitu kan. Terus local bread didukung sama MU, terus juga gaji termahal. Ya otomatis MU pun juga susah ngejual dia kan. Dia merasa ya udah biar aja nih lihat situasi seperti apa, timnya jalan apa enggak tanpa dia gitu. Gue merasa kayak dia pengen ngetes ombak gitu seperti itu. Jadi ya biarin aja lah. Gue suka banget sama Amorim, makanya kemarin dia dari awal nunjukin strong. Pelatih itu harus kayak gitu. Gue sama kayak dia. Lu macam-macam. I'm the boss bukan. Strong statement seperti ini gue suka banget. Jadi makanya gue bilang gue akan dukung Amorim sampai 3 musim ke depan ya. Kita lihat progresnya seperti apa. Kalau progresnya nyata jelek juga kayak Ten Hag ya, otomatis kita akan mencari suasana baru. Tapi so far gue suka dengan yang ditunjukkan dari Amorim dari titik awal sampai sekarang ini. Kita pindah dari MU ke tapi kalau lihat nasib Garnacho coach, apa nggak menurut lo? Dengan dia dipasang jadi inti mulu dari kemarin ya? MU nggak ada, bukan masalah inti, nggak ada pemain. Tapi kan di tengah itu juga dia ada dilematis yang PSR itu kan coach, katanya yang Ratcliffe MU butuh duit nih, mau nggak mau kayaknya dia harus ngejual nih. Siapa yang mau bayar Garnacho? Ya itu 70 juta. Tololnya itu kalau Gocap aja nggak ada yang mau. Tapi Gocap mau dong, ditawar. Gak ada yang mau. Napoli kan mau kemarin Gocap, tapi ditolak sama MU. Enggak, itu bohong. Hey! Investment jangka panjang ini. Gocap untuk Garnacho mah kemana? Enggak, emang udah ada pembicaraan itu kan si Hanif bilang, cuman memang belum ada tawaran yang di atas papernya. Cuman memang karena MU nggak mau 50, maunya 70 juta euro gitu ya. Gila aja. Menurut gue sih masuk akal karena pemain masih muda. Dari MU enggak, gue lihat kualitas dia nggak masuk akal. Sama kayak Leao ditawarin 100, mana ada yang mau beli 100? Leao 30 aja nggak ada yang nawar tuh. Enggak lah, Leo tapi udah pemain jadi lah. Kalau PSG gitu mah bisa lah dapetin 70, 80 tapi enggak 100. Enggak mau, enggak setolol itu PSG.
Ya Kvaratskhelia kemarin 80. Kvaratskhelia? Ya, 2 kali di atas Leao, gila. Gue setuju. Tapi kan lu juga sempat bilang Kvaratskhelia biasa-biasa aja sebenarnya kan waktu di Napoli kan. Dia biasa kalau bermain as a team, tapi skill individunya itu gila Kvaratskhelia. Gue sih merasa kalau Garnacho ini masih ada ruang untuk bertumbuh, apalagi main di luar. Bilang dia mentok segini doang. Karena mainnya di MU, coach. Ya mungkin. Lo sekarang pemain tua aja. Lu gagal dia. Bisa bandingin kalau lu main di Serie A pasti bisa lebih bagus. Belum tentu, tapi kayak McTominay aja. Iya. Tavares aja pemain inti. Iya kan? Tapi maksud gua ada ruang untuk bertumbuh, ada ruang untuk bisa bermain. Mungkin MU-nya yang toksik untuk pemain, bisa juga seperti itu kan. Semua pemain hancur ya. Iya kan? Jadi menurut gua lu gak bisa ngejudge pemain karena di MU, kecuali lu main di Liga Inggris 2 klub 3 klub gagal, ya berarti ini pemain gagal. Tapi kalau lu main di MU gagal. Gue lihat Garnacho ini attitude juga. Ya. Enggak lah coach, itu tuh. Mungkin gue salah lihat ya, gue nggak tahu. At least dia punya etos kerja. Ya. Kalau attitude mungkin yang lu lihat dari stylenya, iya. Mungkin gue melihat dari stylenya gaya rambutnya, terus dia selebrasi udah kayak superstar. Menurut gue itu nggak perlu. Tapi kalau dari attitude-nya latihan di lapangan, itu kan faktor yang kecil lu kumpulin bisa lu menilai attitude dia seperti apa. Tapi kan kalau gue, dia punya etos kerja. Ya iya, sama dia selama dia datang latihan masih on time. Iya. Nggak telat, nggak dugem sebelum bertanding. Menurut gue sih masih fine-fine aja kalau gaya rambut ya. Oke, kita pindah. Anthony coach terakhir sebelum kita pindah ke tim lain. Di Sevilla, di Betis, menurut lo New Hope berarti. Harusnya dia bisa. Ya, apalagi Spanyol kan kita tahu spesial lebih terbuka, lebih cocok untuk gaya main Brazil ya. Kayaknya bagus lah. Semoga mainnya bagus karena gue bukan masalah pengen Anthony balik lagi dengan permainan lebih bagus, tapi Anthony main bagus di Betis dan bisa ditebus dengan harga yang masuk akal lah buat dijual. Walaupun gak ada option to buy-nya ya. Cuman kali aja kalau dia main bagus, Betis mau beli dia permanen. Nggak ada loan option to buy. Nggak ada obligation. Ya nggak ada obligation untuk tapi bisa dibicarakan. Nah iya, kalau dia main bagus, ya tawar 40 mah lepas. Apalagi kan katanya dia mau bayar 80% dari gajinya sekarang ini kan. Jadi lumayan bisa ngurangin gajinya 80% tiap kalau bulan. Kalau dia main bagus 40 worth it. 40 lah ambil lah. Dan gajinya kan bisa dibayar, hilang deh gajinya untuk si Anthony. Kita pindah ke City dan juga Chelsea. City 5 pertandingan terakhir memang hanya menang 2 kali seri, 1 kali kalah termasuk lawan City kemarin. Gimana coach? Kebobolan lebih dulu tapi abis golin justru Chelsea hanya bagus main 20 menit pertama, sisanya udah. Tapi gue gak lihat City yang kita kenal. Berantakan sih kemarin mainnya. Iya. Pertama ada ya karena ada 2 pemain baru itu. Iya si Kusanov kasihan gue. Ditambah gelandangnya ya Kovacic juga. Marmus masih oke. Iya punya potensi. Tapi memang rate game masih belum sih. Jalan baru 1 match. Iya setuju gue. Dan dia sering offside. Ya itu maksud gue. Dia masih belum nyetel sama gayanya Haaland dan juga Foden. Tapi dia punya speed, dia punya bodinya juga insting. Badannya bagus lagi ya. Tinggi gitu. Dia punya skill dan usia itu pas matang kan. Kalau Kusanov ini kan terlalu muda. Pep itu aneh-aneh juga di jadi starter. Kacau sih. Iya gue juga setuju. Ini pemain jelek banget kemarin. Tapi kasihan lebih ke lu nurunin tegang men. Gila ya lu main dari Liga Prancis yang nonton berapa itu tiba-tiba lu ketemu Chelsea langsung. Iya. Dan sistemnya Pep maksudnya bukan sistem biasa kan. Nunes naik ke depan membuat lo harus hanya bermain dengan 3 back, 2 back kadang karena Gvardiol juga naik ke depan juga. Jadi enggak segampang itu untuk menjadi pemain, apalagi dituntut pemain megang bola, bukan cuman kayak gua gitu dapat bola buang jauh. Ini kan dia harus megang bola. Lo kalau di situ. Agak anjing. Tetap aja gue jago, tapi gak ada yang bisa lewatin gue man to man. Tapi kalau ngeliat dari ntar ketemu gue gak bisa anjir lewatin gue. Kalau ngomongin dari Kusanov coach, ini main muda kan butuh jam terbang untuk menit bermain. Menurut tuh di City dia akan dapatkan itu menit bermain yang reguler. Sementara dia pesaingnya John Stones. Ya karena yang lain juga bapuk. Akanji. Tapi kalau ngeliat dia kemarin gitu kan pasti mau gak mau pemain dia pasti dapat peluang. Mungkin gak sebagai starter ya, lebih sebagai atau ya mungkin ini akan ada pergeseran. Akanji akan jadi bek kanan, dia akan jadi tandem buat John Stone misalkan. Atau Ruben Dias balik, dia akan tandem-tandeman. Karena kan waktu lah ini pemain. Karena Walcott juga cabut. Tahun ini gue bilang jangan jadi starter dulu lah. Iya. Jadi sub-sub saja terus. Atau ya di piala-piala domestik muncul, terus di second leg. Kemarin mah gila itu Pep. Gila sih kemarin, hancur banget. Kasian itu pemain bocah umur 21 tahun. Kacau sih kemarin tuh, dia bener mukanya tegang banget ya. Lagi pula walaupun Uzbek
budaya baratnya kelihatan ya. Tapi still Asian. Orang Asia kan biasanya mentalnya itu yang harus ditimpa dulu kan. Dan dia nggak, ya apalagi mainnya langsung di City. Dan catat City-nya bukan lagi City yang baik-baik aja ya. City-nya juga lagi masalah lagi hancur. Ini mungkin City terjelek era Pep setelah yang mungkin musim pertamanya. Gue bilang itu yang ini yang ya kan, terjelek. Ini terjelek kan dari cara parah mainnya, dari cara hasilnya, squad in depth-nya. Tapi squadnya juga terlalu tua. Iya ini squad yang depth squadnya harus dirombak total gitu. Kovacic sudah tua. Kovacic, De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva out semua. Bernardo Silva menurut gue masih ada lah, karena umurnya nggak bisa ngangkat. Udah 30. Iya, cuman Gundogan lebih tua lagi. Kovacic juga lebih tua lagi. Maksud Bernardo Silva intensitasnya itu nggak bisa ngikutin. Lu kelihatan banget lawan PSG. PSG itu hebatnya karena intensitasnya dari detik awal sampai masih muda-muda semua PSG sekarang. Nah, dengan cara itu bisa menghantam City. Iya, gue kaget sih kemarin PSG lebih ke itu sih, memang intensitas main-main mudanya. Wah, Edan lari semua kemarin dan pemain tengahnya gila sih. Dari awal di press loh 4-5 orang. Gue nggak nyangka kemarin PSG bisa meyakinkan. Walau gue juga mikir City akan menang. Sebenarnya Chelsea coach. Chelsea. Tapi backnya memang hancur sih. Chelsea itu nggak jelek loh, cuman terlalu textbook. Iya, kemarin kayak orang hilang. Terlalu textbook. Kehilangan flair-nya. Iya, dan gini ya, kalau lu udah unggul 1-0, yang lu harus hancurkan kan adalah moral lawan. Iya. Cara menghancurkan moral lawan dengan cetak gol kedua. Iya. Mereka nggak kedua. Dan dia malah kendor mainnya menurut gua. Walaupun ada peluang. Tapi kalau striker lu Jackson ya nggak heran juga. Gila sih, dia miss-nya banyak banget ya peluang-peluangnya. Iya. Kalau itu gol kedua dari peluangnya Jackson yang ke kiri, dia bisa shoot masuk. Nah, itu harusnya bisa. Semua orang Chelsea naik, City tambah turun. Iya. Tapi pada saat 1-1 udah selesai. Iya, memang berapa kali dia ada momentum-momentum di saat City. Gue bilang City kemarin agak liar juga dalam naiknya, ketika udah kebobolan, dia justru naik banget dan membuat space di belakang besar banget buat Chelsea. They take risk. Itulah that's why ada istilah kill the game. Iya. Dan 2-0 is not enough. 3-0 di Inggris itu 3-0 baru kill the game. Iya. Lu kalau di liga luar mungkin 2-0 cukup, di Inggris tidak bisa. 3-0 baru bisa kill the game. Dan gue melihat ada ketidakseimbangan memang benar ketika Enzo dan Caicedo bermain bersama. Berapa kali mereka justru bagus di awal musim ini bermain tidak dalam keadaan bersama. Antara Caicedo-nya yang Caicedo justru bagus. Karena dia sempat jadi bek kanan. Enzo-nya jadi biasanya Enzo geser ke depan kan? Ya, Enzo-nya atau enggak Enzo-nya jadi cadangan dulu ketika Caicedo-nya ada sama Lavia di sana kan. Enzo-nya baru masuk ke babak kedua. Nah, ketika bermain seperti ini, Palmer, Caicedo dan juga Enzo, menurut gua tidak melihat ada keseimbangan di sana untuk bisa melawan lini tengahnya City. Dua-dua ini kayaknya nggak mau saling berkorban gue lihat. Ya lebih ke emang nggak cocok aja sih untuk main bareng sih. Itu kan kalau kita ngomongin dulu fantasi Lampard dan Gerrard, kayaknya keren banget. Kok dimaduin bareng, kagak bisa mereka main bareng ternyata. Ya, karena dua-dua nggak mau berkorban, iya kan? Nggak mau saling berkorban deh. Saling makan itu, saling nutup posisi satu sama lain. Nggak mau. Sementara kemarin juga backnya Chelsea, ya gue nggak bilang Chalobah jelek ya, tapi gue nggak melihat Chalobah ini, gue nggak ngerti kenapa mereka nggak beli pemain aja. Ya karena backnya banyak coach dia, Disasi, Fofana cedera. Oh iya semua di. Siapa lagi selain Disasi yang tengah lagi? Yang back tengah Tosin. Ada satu lagi temannya Disasi kemarin musim lalu. Banyak lah. Badiashile. Oh iya, tuh bayangin backnya banyak tapi cedera semua. Jadi ya memang, dan Colwill, menurut gue Colwill belum sedewasa itu untuk bisa menjadi pemimpin di lini belakang Chelsea, walaupun kata the next John Terry. Tapi ya itulah. Colwill mah biasa. Belum sekuat itu untuk bisa defense. Calobaknya mau bapuk. Jadi memang Chelsea. That's why di loan. Ya berkali-kali di loan dan memang backup nih kayak Johnny Evans saja. Bedanya Johnny Evans versi muda. Setengah dari 45 pemain Chelsea yang ada di stok, setengahnya itu layak dijual lagi tuh. Iya. Iya kan? Iya, dia butuh beli striker berkualitas. Kiper menurut gua Sanchez tuh udah harus ganti sih. Banyak sekali blunder ya. Iya, musim ini satu kiper yang menurut gua paling banyak blunder sih. Iya. Dia harus ganti Philip Jorgensen lah, mainin lah, kasih kesempatan yang reguler, coba 5 pertandingan lebih aman apa enggak, karena Sanchez ini menurut gua nggak meyakinkan untuk jadi untuk jadi kiper utama yang terus-terusan reguler. Reece James ini juga bukan pemain yang bisa ngangkat Chelsea. Karena dia nggak pernah dalam peak performance yang konsisten gitu. Baru bagus dikit cedera,
match fitnessnya nggak dapet, sekarang mainnya gitu-gitu aja gitu. Nggak kayak dulu nih Reece Jamesnya. Malo Gusto, iya begitu, Kukurea juga begitu. Ya butuh waktu lah. Tapi ya so far memang Chelsea ini nggak ada yang expect ada di 3 besar, 2 besar sih. Walaupun gue sempet kaget kemarin di awal-awal ya, dia bisa zona Eropa aja udah bagus. Bersaing di 4 besar, 5 besar udah cukup lah buat dia. Masih punya waktu untuk bisa bersaing memperebutkan tiket 3-4 karena mungkin Forest bisa turun, Newcastle juga mungkin bisa turun. Iya. City sih pasti masuk gue bilang. City masuk antara Forest, Castle atau Chelsea. Gue juga yakin City masuk, tinggal Newcastle sama Chelsea sih. Forest gue nggak tahu bisa kuat apa nggak sampai akhir musim. Oke, kita pindah dari Inggris sedikit ke Spanyol. Barcelona menang bantai kemarin lawan. Itu sistemnya Valencia itu bunuh diri sih gue bilang. Asli bunuh diri. Gue gak ngerti sih Valencia ini. Lu berani ngepres Barcelona yang sudah biasa untuk dipres. Dan ngepresnya banyak orang. Iya. 4-5 pemain. Tengahnya kosong melompong. Dia berharap bisa memenangkan adu gertak itu untuk bisa mendapatkan space di belakang situ. Dan koordinasi pemain belakang terutama dua center back sih full kier atau apa sama Mosquera sama bukan oh ya si Cesar Tarrega sama si Yarek ini. Wah parah, full kier ini juga parah banget. Bener-bener nggak ada koordinasi. Lu kalau main yang sulit jadi center back adalah lu harus tahu mengambil keputusan kapan lu man to man, kapan lu zona. Betul. Itu space-nya tuh diobrak-abrik loh. Ditarik, dibuka kiri kan, De Jong masuk, ini masuk, itu kacau masuk. Kemarin. Parah banget tuh. Coba kemarin cadangannya siapa yang masuk tuh dari si Valencia? Katro juga. Iya kan ada si Gaya juga jelek. Si Gaya kemarin jelek mainnya. Max Arons ada di sini juga. Tapi memang kemarin dikenal lu namanya, nggak jelas semua. Ya emang kemarin Diakabi yang mungkin agak kita kenal. Udah outclass sih. Kemarin coba Bol yang cedera siapa? Karena setahu gue kan biasanya ada si Mosquera nih yang kemarin lagi kartu merah. Mosquera merah. Lumayan Mosquera nih main yang lumayan dan kemarin berantakan akhirnya backnya. Enggak kemarin emang jelek banget. Tapi sebelum lawan Barca kan tracknya lagi lumayan, ya kan? Dia lagi mencoba keluar dari zona degradasi. Bagus. Dan kemarin menang 1-0 udah kayak menang ini Liga Champions kemarin tuh yang pas lawan Sociedad kan. 1 gol itu doang. Lawan Sevilla seri. Anginnya lagi bagus, cuman kemarin emang lawan Barca menurut gua 2 kali menang itu lawan untuk Copa del Rey juga. Iya, sama di Sevilla seri. Ya menurut gua kemarin salah sih, dia mainnya terlalu nekat lawan Barcelona. Nekat. Lo nggak boleh malu lah lawan Barca dengan mainnya seperti itu. Lo mainnya harusnya lebih pragmatis kemarin. Kayak Getafe parkir baseball possession 20%. Dan back lo nggak sekuat itu untuk bisa numpuk di belakang. Tapi ya Barca so far masih ada peringkat ketiga kan. Walaupun kemarin Atletico kemarin ketahan juga. Ya. Jadi masih ada waktu untuk ngejar. Madrid lah juara ini. Ya gue juga percaya Madrid udah juara. Dari awal gue udah yakin Madrid akan juara musim ini. Jelas kualitas pemain. Betul. Dan kualitas Ancelotti. Enggak. Itu enggak setuju. Untuk memenangkan kompetisi. Gue gak pernah bilang Hector dia. juga gak setuju. Hector Soto juga bilang. Dia kan bilang permainannya. Ya. Lo harus membedakan permainan sama memenangkan kompetisi coach. Liga ya. Oh iya. Kan yang kita bahas permainan. Enggak, kalau gue bilang memenangkan liga karena. Oh iya, kalau itu Ancelotti dia tahu kapan harus merotasi skuadnya. Gue nggak bilang itu, gue nggak setuju kalau itu. Murni kualitas individunya. Enggak coach. Mbappe hat-trick lagi. Iya karena kalau misalkan dia nggak lu kalau punya Mbappe guaranteed 17-18 gol, guaranteed itu minimal. Kalau ada yang mensupport coach, kalau nggak belum tentu juga. Lu ada Rodrigo, Vini, Bellingham, kurang apa lagi coba? Kadang-kadang kan dia nggak bisa, kalau pelatih nggak bisa merotasi skuadnya menyuplai pemain depan. Apa yang dirotasi? Nggak ada yang dirotasi. Nggak membagi egonya kan itu nggak semuanya bisa coach. Lu lihat siapa yang main? Apa yang Madrid? Nggak semuanya bisa memberikan ego yang setara ya, gitu manajemen kan. Ya bukan rotasi kan, beda lagi itu. Loh enggak, dalam semusim kan dia bisa merotasi itu. Ini rotasi apa yang Dani Ceballos lihat ada di sana, Brahim Diaz ada di sana. Dani Ceballos karena tangannya itu dirotasi terus, hancur-hancuran tangannya. Ya maksud gua, kalau dia nggak pintar-pintar merotasi skuadnya, ya belum tentu dia akan mendapatkan hasil seperti ini. Depan itu enggak, karena dia ngandelin pemain depan. Iya. Selalu, makanya dia sering kebobolan berapa gol, tapi depannya selalu cetak gol. 4 pemain depan nggak pernah dirotasi karena Vinicius lagi out aja, makanya Brahim Diaz. Kalau ada Vinicius, Brahim Diaz out,
4 pemain ini, klub mana yang punya pemain sekualitas itu? Even Liverpool nggak punya. Nggak ada. Makanya. Tapi kan juga lu lihat backnya dong, mengerikan. Backnya tuh sebenarnya menurut gua mengerikan loh. Raul Asensio pertama, siapa yang nggak tahu Raul Asensio? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu Raul Asensio. Coach juga pasti nggak tahu Raul Asensio sebelum musim ini. Terus Tchouaméni, apakah dia back? Bukan. Dan lu juga nggak pernah melihat Tchouaméni main bagus kan di Madrid kan? Ya, dia akhirnya selalu main back juga. Emang jarang main back. Ya kan, biasa-biasa aja. Fran Garcia, defense-nya jelek. Crossing-nya bagus, defense-nya jelek. Dan menurut gua Rudiger juga sering banget out of position. Jadi gua melihat backnya tuh agak ngeri Madrid untuk bisa diekspos sama Barca, makanya. Betul. Tapi still lu punya 4 pemain depan yang kelas dunia yang dari butuh 1/10 peluang bisa cetak gol. Itu yang nggak dimiliki oleh klub lain. Tapi kalau misalkan depannya belakangnya kebobolan banyak juga ya nggak bisa nolong juga. Oke, dan gue juga masih yakin Real Madrid juara. Ya. Terakhir Serie A, persaingannya gimana lo melihat kemarin Juve menang lawan Milan? Ujungnya Napoli Inter doang. Karena pasti pendukung Serie terseok-seok. Pendukung Serie A lagi nungguin statementnya Koci. Terseok-seok. What do you expect? Lu kalau Kolasinac jadi pemain inti gini di Atalanta, Tavares pemain inti di Lazio. Kemarin gue McTominay di Napoli. Banyak yang nyerang gue juga, katanya lo fans Inter harusnya bilang dong gini. Enggak, lo harus melihat jumlah kuantitasnya gini. Lo bandingin sama Kluivert yang pindah ke Bournemouth. Siapa lagi pemain-pemain yang bisa jago di Premier League? Coba lo lihat berapa pemain dari Serie A yang bisa excel main di tim besar Premier League ya? Tim besar. Kalau lo bilang main Bournemouth, lo bilang main di mana lagi? Enggak, kalau tim besar susah. Salah oke, dari Roma. Tapi apakah Salah waktu di Roma menjadi pemain sebesar ini kan enggak juga. Berkembang. Ya kan itu juga kan maksud gua. Dia belum menjadi pemain yang seperti sekarang ini begitu main di Liverpool kan. Cuman liga ini terlalu lambat, kecuali Inter, kecuali Napoli, itu 2 doang. Sisanya kan terseok-seok juga. Atalanta masih oke lah. Atalanta bagus. Di Eropa. Tapi tetap nggak konsisten lo lihat. Nggak konsisten juga. 5 pertandingan. Ya karena terlalu banyak kualitas pemainnya yang jelek kualitas pemain. Iya. Dan memang yang gue nilai kan, nah inilah netizen 78 yang dukung Serie A ini. Yang gue nilai kan liganya. Tapi contoh yang mereka ambil hanya cuman Inter Napoli, Napoli, ngerti gak lo? Iya kan? Ya enggak, gue ngerti sih kalau di satu sisi gue dari Wagner melihat emang tim-tim Serie A ini udah cukup banyak berkontribusi dalam sisi poin koefisien ya. Kemarin dia berapa kali semua timnya melaju di berbagai kompetisi Eropa ya. Cuman kalau lo ngomongin kekuatan satu timnya, mereka nggak sekuat itu kayak Inter. Itu betul. Inter misalkan ketika lo rotasi berantakan tuh semua, dan nggak pernah sekonsisten itu. Dan berapa kali dari tim Serie A kapan terakhir juara Liga Champions kan nggak ada. Kalau juara Europa League, juara Melon akun itu yang udah gue blok semua. Ya. Cuman memang kalau nggak sadar mereka itu. Kalau lo melihat emang dari jumlah kontribusinya mereka untuk bisa memberikan poin demi poin di koefisien, iya. Tapi kan kalau melihat dari jumlah juaranya di Champions League, apakah ada yang juara di Champions League? Dan pemain-pemainnya udah lama banget enggak. Dan pemain-pemainnya memang belakangan yang main di Serie A itu ketika pindah ke Premier League nggak sebagus nggak lebih bagus daripada pemain Premier League yang pindah ke Serie A. Betul. Ya kan? Dan sebaliknya yang bapuk-bapuk dari Premier League pindah, mereka bisa langsung jadi starter. Betul. Lukaku main dari situ kan udah kelihatan gitu loh. Masih aja ngeyel bahwa Serie A bla bla bla. Jangan dilihat dari kayak Kluivert jago di Bournemouth. Ya Kluivert mainnya di Bournemouth gitu, bukan di City, bukan di MU, bukan di Chelsea. Jadi gue ngeliatnya dari variabel itu. Tapi gue setuju kalau Serie A sebenarnya nggak sejelek itu. Memang kadang-kadang Koichi agak harsh aja untuk ngomongnya. Iya. Karena terlalu banyak klub yang gak konsisten, buruk mainnya. Itu yang gue nilai. Bukan Inter. Dan gue gak pernah jelek-jelekin Inter juga. Inter tuh bagus, tapi ketika lo menghadapi dalam sisi kompetisi banyak, memang Inter depth-nya tuh jelek gitu. Dan maka itu yang gue nilai kan Serie A. Bukan Inter, bukan Napoli. Bukan Juve yang punya nama besar aja, Milan pun itu terseok-seok. Iya. Makanya memang dia memang di Serie A ini problemnya adalah harus diakui Serie A dari sisi finance-nya nggak sekuat itu untuk bisa memperkuat pemainnya. Makanya Milan, Juve, Roma, Inter pun juga harus ngurangin pemain untuk bisa dapetin duit kan. Jadi wajar kalau dari kualitas di bawah Premier League. Tapi memang nggak sejelek itu gitu. Kalau dibandingin sama Bundesliga atau Spanyol mungkin Spanyol menurut gue sekarang lebih parah coach daripada Serie A. Spanyol karena Barca berapa tahun nggak perform kan? Ya nggak. Tapi kalau Spanyol mungkin hanya
Barca dan Madrid doang sama Atletico ya. Iya. Sisanya kan hancur banget gitu kan. Emang bertahun-tahun kan begitu. Kalau Serie A kan sekarang udah mulai merata dari berbagai liga, berbagai kompetisi kayak Melon, Europa League, mereka bisa lumayan kontribusi kan. Oke, itu aja. Dari Serie A kita akan bahas lagi dari minggu depan hari Kamis untuk mengupdate hasil-hasil Liga Champions atau tayangnya Jumat ya kita. Tayang Jumat ya. Kita akan tayang untuk hari Jumat untuk update hasil terakhir dari match Liga Champions sekaligus preview Arsenal lawan City dan juga preview pertandingan di weekend. Sampai ketemu semuanya. Thank you Coach. Bye-bye semuanya.